Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu ke-8 yang dimana dalam Injil Matius yang sudah kita dengarkan, Yesus berbicara mengenai hal kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, cemas, bingung, dan juga takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Siapakah yang tidak pernah khawatir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih? Setiap orang pernah merasa khawatir karena kekhawatiran sudah menjadi bagian kehidupan setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih dalam perjuangan hidup. Kalimat perjuangan hidup seperti mengejar bayangannya sendiri di depan matanya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah mencapai garis akhir, dan tidak pernah merasa cukup. Kita merasa khawatir akan masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kondisi keuangan kita, kesehatan kita, dan banyak hal lainnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernyataan Tuhan ini mau mengingatkan kita agar kita jangan khawatir akan segala kebutuhan kita dan hidup kita, karena Tuhan telah membuat rancangannya sendiri untuk kehidupan kita. Semua yang kita butuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Hal ini mau mengatakan bahwa kekhawatiran tidak akan mampu membuat persoalan kita terselesaikan, kesedihan kita menjadi hilang, atau kebahagiaan kita bertambah. Sebaliknya, rasa khawatir akan membuat pikiran kita kacau dan mengurangi kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu tahu bahwa penyebab adanya rasa kekhawatiran adalah karena kita kurang percaya akan kasih Tuhan kepada hidup kita. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat apa yang sudah kita miliki saat ini masih kurang cukup. Ketika kita sudah memiliki yang satu, tetapi kita juga masih menginginkan yang lainnya. Kenyataan seperti ini mau menunjukkan dan membuktikan apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih? Ini membuktikan bahwa manusia saja tidak cukup. Kita tidak cukup mengandalkan diri kita saja, tetapi juga harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berjuang bersama Tuhan. Mengapa kita juga perlu mengandalkan Tuhan dan berjuang bersama-samanya? Karena bukan saja dalam Dia dan dengan Dia kita baru merasa puas, cukup, tenang, gembira, dan bahagia. Bukan karena di dalam Dia kita beristirahat, melainkan lebih karena Tuhan tidak pernah melupakan kita dan meninggalkan kita.
Aku tidak akan melupakan dikau. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pernyataan Tuhan ini menegaskan bahwa Allah selalu berserta kita dan Ia tidak akan pernah melupakan kita, anak-anaknya. Manusia bisa merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, melupakan dia. Namun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mengapa Tuhan tidak pernah melupakan kita? Karena kita ini anak-anak Allah, citra dan gambar Allah sendiri. Kita bukan burung-burung di langit. Kita bukan bunga bakung di ladang. Kita bukan hewan di padang. Tetapi kita ini manusia, anak-anak Allah, gambar rupa Allah sendiri. Dan karena kita citra Allah, anak-anak Allah, maka Ia hanya ingin yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Hal ini ditegaskan lagi melalui perkataan Yesus. Bukankah kau jauh melebihi burung-burung itu, dan tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Percaya kepada Tuhan. Satu-satunya yang Allah inginkan dari kita hanyalah percaya kepadanya. Percaya bahwa Ia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, dan Allah yang senantiasa turun tangan memberkati kita. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan merasa khawatir lagi. Kita diminta oleh Tuhan untuk melihat segala perkara dalam kacamata iman. Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa Ia akan selalu memulihkan kita apapun kondisi kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan tentang kepercayaan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dalam hal ini Paulus ingin menegaskan bahwa kita tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi juga Allah percaya kepada kita. Allah mempercayakan rahasianya kepada seorang pelayan. Allah juga memberikan kepercayaannya kepada kita lewat tanggung jawab pelayanan. Kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Allah harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Mengapa demikian? Karena Ia adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian dalam kesesakan kita. Tuhan mengetahui segala kebutuhan dan menganugerahkannya kepada kita. Maka, bagaimana sikap kita sendiri terhadap Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Tuhan sendiri berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mengapa kita mencari Tuhan terlebih dahulu?
Karena orang yang mencari Allah dan hidup di dalam kebenarannya akan senantiasa hidup di dalam kebahagiaan. Jika Tuhan menjadi yang pertama dalam setiap usaha dan perjuangan kita, maka Ia akan selalu berada di depan kita untuk membimbing kita. Inilah kehendak Tuhan kepada kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kesusahan hari ini tidak akan sama dengan kesusahan hari esok. Karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari, dan hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Percayalah kepada Tuhan bahwa hari besok akan lebih baik dari hari ini. Tuhan Yesus sendiri pada tempat lain bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tuhan akan membimbing kita, menyelamatkan kita, dan dengan itu kita bisa hidup baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, janganlah khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Berjuanglah bersama Tuhan karena Tuhan tidak melupakan kita. Dan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semoga berkat rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.